Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya عذاب ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus, serta menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal, surga Firdaus. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji
memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaysin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju wa tarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum dengan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya. Bagi orang-orang yang lalai, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Baitur Rahim yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah mulai ngantuk? Doa dulu biar tidak ngantuk. Doa obat ngantuk. Allahumma bersama. Ya Allah, jangan ngantuk. Doa itu biar tidak ngantuk. Selama masih doa, insya Allah tidak ngantuk. Kalau udah nggak doa lagi, berarti udah mimpi. Tema kita malam hari ini bertaubat sebelum terlambat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbi. Ulama berkata taubat itu hukumnya wajib atas semua dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi
abdi wa baina Allah Ta'ala, apabila maksiatnya antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada sangkutannya dengan hak anak Adam, fa innaha salasatu syurut, taubatnya ada 3 syarat. Dosa kepada Allah, taubatnya ada 3 syarat. Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyati. Yang pertama, hendaknya tinggalkan maksiat. Tadinya suka ghibah, ngomongin kejelekan ustaz, maka harus tinggalkan. Atau dosa suka menceritakan keburukan tetangga, stop, itu taubat. Kadang lagi i'tikaf tapi ngomongin tetangga, ada yang ngomongin suaminya, ada yang ceritain ustaz. Kalau cerita yang baik-baiknya nggak masalah, tapi ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, ayyadama ala fi'liha, dia setelah meninggalkan menyesali atas perbuatannya. Ia menyesal, bodoh sekali saya, kenapa saya lakukan ini? Misalnya dulu pernah belum pakai jilbab perempuan, biasa pakai celana pendek, naik sepeda keliling komplek. Sekarang sudah dapat hidayah, hapus foto-foto yang tidak memakai jilbab, foto-foto yang tidak menutup aurat. Taubat, jangan disimpan terus. Sesali perbuatan itu. Jangan masih bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya. Tadinya tukang merokok, sekarang sudah berhenti merokok. Dan dia menyesal. Berapa puluh juta duit yang dikeluarkan untuk beli rokok. Dia menyesal. Kira-kira itu masuknya ketimbangan amal baik apa amal buruk? Dia menyesal. Dulu 17-an nyumbang dangdut misalnya, keluar duit banyak. Sekarang sudah taubat, hendaknya keluarkan duit lebih banyak lagi untuk beramal saleh. Taubat. Makanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kecilnya teman Nabi, umurnya 5 tahun lebih tua dari Nabi. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Hakim bin Hizam menjadi saudara Nabi, karena Hakim bin Hizam sepupunya Khadijah. Tetapi begitu Muhammad SAW berumur 40 tahun menjadi Nabi, Hakim bin Hizam menjadi musuh Nabi. Perang Badar, Nabi ada di pasukan Madinah, Hakim bin Hizam ada di pasukan Makkah. Perang Uhud, maka Hakim bin Hizam ikut menyerang Rasulullah SAW. Tapi begitu Fathul Makkah, Hakim bin Hizam masuk Islam. Dia menyesal sekali. Kenapa terlambat dari masuk Islam? Menyesal. Seperti orang-orang sekarang, kenapa saya nggak belajar agama dari kecil? Kenapa saya nggak belajar baca Quran dari dulu? Sekarang usia sudah 50, 60, belum lancar membaca Al-Quran.
harusnya menyesal, bukan bangga. Maka Hakim bin Hizam pun segera dia ingin mengejar ketertinggalan dengan sahabat-sahabat lain. Beliau jual rumahnya, kemudian disedekahkan di jalan Allah agar dia bisa mengejar ketertinggalan yang dia rasakan. Lalu setiap harinya tidak lepas dari Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, karena sarana mudah untuk menggapai banyak pahala itu membaca Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu contoh bagaimana taubat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa-dosa. Kemudian wasalithu, yang ketiga, ayyazama alla ya'uda ilaiha abadan. Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya selama-lamanya. Jadi kalau sudah taubat, jangan saya lagi mengulangi. Putus hubungan dengan dosa, dengan maksiat. Talak 3 dengan maksiat, tidak akan rujuk lagi. Fa'idhu bida'ahu salasati lan tasihha taubatahu. Kalau kurang salah satu dari 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Syarat pertama, tinggalkan dosa. Syarat kedua, menyesali dosa. Syarat ketiga, berjanji tidak mengulangi. Itu kalau kita benar taubat. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan anak Adam, dosa kepada manusia, syaratnya ada 4. Hadis salah satu, yaitu 3 yang tadi: tinggalkan dosa, menyesali dosa, berjanji tidak mengulangi lagi. Wa ayyadra min haqqi sahibiha, hendaknya dia berlepas diri dengan hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi. Kalau dosanya berupa harta, masalah harta, hendaknya mengembalikannya. Ngutang misalnya, maka tidak cukup dia berhenti ngutang, nggak cukup menyesali ngutang, nggak cukup berjanji tidak mengulangi lagi, tapi utang harus dilunasi. Jadi kalau kita punya dosa, utang belum bayar, misalnya utang pinjol. Apa pinjol? Singkatan dulu. Pinjaman online. Ditagih nggak bayar, ditelepon dia ganti nomor, udah ganti nomor, udah hilang. Jangan kira itu nggak ditagih di akhirat. Udah ngutangnya riba, dosa, nggak bayar lagi, tambah dosa. Nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi yawmal qiyamah. Jiwa seorang mukmin akan tergantung dengan hutangnya nanti di hari kiamat, hatta yuqta'an, sampai dibayarkan. Diantarkan jenazah di hadapan Nabi, ya Rasulullah, salatkan dia. Nabi tanya, apakah dia punya hutang? Punya ya Rasulullah. Apakah ada harta buat membayarnya? Ada. Nabi menyolatkannya. Suatu hari datang jenazah, jenazah diangkatkan ke dekat Nabi, suruh disolatkan. Nabi tanya, punya hutang nggak ini mayat? Punya ya Rasulullah, 3 dinar.
3 dinar. 1 dinar 5 juta, berarti 15 juta rupiah. Ada harta buat membayarnya? Gak ada ya Rasulullah. Nabi langsung mundur. Sholatkan teman-teman, sholatkan sahabat. Nabi gak mau menyolati orang yang mati meninggalkan hutang 3 dinar jika tidak ada harta yang bisa buat bayar. Maka kata Syekh Utsaimin, waspada dari hutang. Seorang muslim hendaknya menjauhi hutang. Ingin punya motor bagus, kredit. Hutang bukan? Hutang. Rumah di komplek bagus, tapi nyicil. Hutang. Pengen punya permadani mau lebaran di rumahnya, hutang. Seorang muslim harusnya takut dengan hutang. Mendingan motor bagus tapi kontrak, mobil bagus tapi kontrak. Semoga kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Doa dulu, ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia, dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak-banyak doa. Sekarang malam keberapa? 25. Siapa tahu malam ini Lailatul. Kalau doa kita dikabulkan, bahagia dunia dan akhirat. Banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi waspada, hati-hati dari hutang. Ketika Nabi mundur, dia mau menyolatkan orang yang mati meninggalkan hutang tadi, wajah-wajah para sahabat berubah sedih. Kemudian majulah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, salatkan sahabatku ini. Aku yang akan jamin hutang. Engkau yang jamin dan si Malik tidak berhutang kepadamu. Jadi aku yang jamin. Baru Nabi mau menyolatkan. Baru Nabi mau menyolatkan. Maka hati-hati. Jangan sampai hanya ingin hidup bermewah kemudian hutang. Sampai pun mau nikah, gak punya duit, gak boleh hutang-hutang. Di antara kebodohan pemuda ingin nikah gak punya duit, hutang dulu buat pesta. Akhirnya selesai nikah bukan bahagia, malah mikirin gimana bahagia. Mau nikah biaya habis 100 juta, 200 juta, ada yang sampai 1 miliar sewa balik Kartini. Tapi mudah. Nikah gak usah ratusan juta, 10 juta cukup. Yang penting panggil penghulu, bikin nasi uduk. Ngundang orang gak usah banyak-banyak, 10 orang cukup. Atau mungkin 5 orang muda. Itu nikah yang kedua.
manggangnya nggak usah anak buahnya. Nikah biayanya besar tapi modalnya mudah, maka kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, niscaya kamu beruntung. Taubat kepada Allah, niscaya kamu beruntung. La'alla dalam Al-Quran maknanya haqqa. Kalau kamu bertaubat, niscaya kamu beruntung. La'alla fil asli at-taraji. La'alla pada dasarnya maknanya mudah-mudahan, harapan. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kamu beruntung. Wa fi kalamillahi ta'ala litahqiq. Adapun kalau dalam firman Allah Ta'ala, la'alla artinya pasti. Orang yang bertaubat pasti beruntung. Li'anna wa'dahu waqi'un. Sedang karena janji Allah itu pasti terjadi. Allah tidak pernah ingkar janji. Wal ayatu tadullu ala wujubi taubati minas saghairi wal kabair. Ayat ini menjelaskan wajib kita taubat dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, yang terbesar syirik, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, berzina, menuduh orang-orang baik berzina, meninggalkan sholat, zakat, saum, haji padahal mampu, itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua dan lain-lain. Ada 75 dosa besar kata Imam An-Dhahabi. Taubat tinggalkan, termasuk isbal, memanjangkan celana, melewati mata kaki, itu masuk dalam bagian dosa besar. Begitu juga terus-menerus meninggalkan sholat berjamaah, itu dimasukkan. Apalagi ghibah, namimah, taubat. Adapun dosa kecil, misalnya memandang lawan jenis dengan syahwat, itu taubat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena gunung yang tinggi dan besar terdiri dari batu kerikil. Dosa kecil ibarat satu batang korek api. Kalau kita nyalakan satu batang korek api, tidak sampai membunuh kita. Tetapi satu batang korek api ditumpuk terus menjadi satu kubik, lalu kita nyalakan, apa saja yang ditaruh di atasnya akan hangus terpanggal. Begitulah dosa kecil, sedikit demi sedikit terus menjadi banyak, maka cukup membinasakan pelakunya. Dalam surat Nuh ayat yang 10, Allah Ta'ala berfirman, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku firmankan, mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Disuruh kita bertaubat. Wa hadhihi al-ayatu aidan tadullu ala wujubi istighfar li jami'i dzunub. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya kita mohon ampun dari semua dosa. Wajib yang kalau kita kerjakan diberi pahala, kalau kita lalai dosa. Apa kewajiban
turun ayatnya, Aku astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku firmankan mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya langit akan menurunkan hujan dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menolongmu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun dan Allah akan jadikan untukmu sungai-sungai. Dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang deras. Sehingga kemarau panjang itu ada kalanya dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Bukan demikian juga anak yang belum kunjung lahir bisa jadi sebabnya karena dosa. Sehingga Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ketika ada muridnya yang mengadu, saya sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Imam Hasan al-Basri banyak-banyak istighfar. Ada yang mengeluh, Imam kemarau panjang belum juga turun. Ya kan Imam Hasan al-Basri banyak-banyak istighfar. Ada yang datang usahanya seret, rezekinya mampu. Kata Imam Hasan al-Basri banyak-banyak istighfar. Sehingga murid yang lain bertanya, banyak orang yang mengadu dengan problem yang berbeda-beda. Kenapa jawabannya cuma satu, jangan istighfar? Karena satu ya disuruh istighfar. Kata Imam Hasan al-Basri, aku tidak mengatakan dari diri. Tidak hamba membaca firman Allah, Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Karena memang tidak ada malapetaka, tidak ada bencana, kecuali sebabnya adalah dosa. Diusir Adam dari surga karena dosa. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang. Itu sebabnya dosa. Kaumnya Nabi Nuh diangkat buminya, dijungkir balikan, dihujani dengan hujan batu. Tidak ada sebab lain kecuali dosa. Kaum Samud, kaum Ad disambar halilintar, diterbangkan angin. Semuanya karena dosa-dosa. Maka ingat, tidak ada problema kecuali sebabnya adalah dosa. Adapun orang ateis, orang munafik, mengatakan apa-apa dosa. Ini orang mabuk agama. Orang yang mengkait-kaitkan masalah dengan dosa dibilang orang apa? Mabuk agama. Ini kalimat yang berbahaya, bilang mabuk agama. Dia gambarkan agama seperti minuman keras yang bisa memabukkan. Kalau kamu beriman kepada Al-Quran, niscaya Al-Quran menjelaskan, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu melainkan dengan sebab ulah tangan. Jadi musibah yang menimpa kita adalah karena dosa yang kita lakukan. Dan karena tidak mengertinya mereka mengatakan kalau memang musibah itu karena dosa, kenapa Israel memang aman saja? Kenapa Israel tidak dikasih musibah? Dia kan dosanya banyak, membantai kaum muslimin di Palestina. Kok Israel nggak disambar halilintar, nggak dikasih gempa yang menghancurkan? Jawabannya teori kandang ayam. Teori apa? Kandang ayam. Apa maksudnya? Kalau kita punya kandang ayam, lalu ayam buang hajat di kandangnya, mengotori kandangnya, dibiarin aja
memang itu kandang. Tetapi kalau ayam itu keluar dari kandang masuk ke kamar kita, buang hajat di kasur kita, dibersihkan atau dibiarkan? Tentu kita bersihkan, karena rumah kita harus bersih. Begitulah jiwa kita, rumah tangga kita, negeri kaum muslimin. Kalau dikotori dengan dosa dan maksiat perlu dibersihkan. Ada negeri kafir, dosa dan maksiat yang mereka lakukan memang kandang ayam, sehingga dibiarkan. Orang yang lagi sholat, seorang muslim lagi sholat, itu diganggu oleh setan. Jadi 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Pernah nggak diganggu begitu? Sering. Itu tandanya orang beriman. Tandanya apa? Orang beriman. Dia diganggu oleh setan agar ibadahnya rusak. Ada orang Hindu, Buddha, orang kafir, dia semedi depan pakunya anteng, nggak diganggu oleh setan. Kenapa? Gak usah diganggu, dia udah masuk neraka. Ada orang mukmin yang mau masuk ke surga, diganggu oleh setan. Maka ukurannya bukan orang kafir. Dia berbuat dosa kok aman-aman saja. Bukan. Ukurannya Allah, Allah Rasul. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, taubatan nasuh ayyatuba min dhanbi thumma la ya'udu ilayhi kama la ya'udu al-labanu fi ad-dar'i. Taubatan nasuha adalah taubat dari dosa-dosa kemudian tidak mengulangi lagi. Sebagaimana air susu yang sudah keluar tidak mungkin masuk ke dalam puting kembali. Itulah namanya taubat nasuh. Begitu taubat, sudah. Dulu senang pacaran, sudah nikah taubat, hapus itu nomor mantan. Dari hapus belum? Udah dihapus tapi apa nomornya? Jadi kalau sudah taubat, sudah hapus, lupakan, sehingga tidak ingin mengulang lagi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Rawahu al-Bukhari. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sehari Nabi lebih dari 7 kali mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya, lebih dari 70 kali. Fi hadzal hadis tahdhirun lil ummati 'ala taubati wal istighfar. Hadis ini anjuran kepada umat agar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Qala Ibnu Battal, kata Imam Ibnu Battal, al-anbiya wa ashaddun nasi ijtihadan fil ibadah. Para nabi adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadah. Lima aqahumullahu ta'ala min al-ma'rifah. Karena Allah berikan kepada para nabi itu ma'rifah, pengetahuan
pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Fahum daimuna fi syukrihi wa mu'tarifuna lahu bil tafsir, sehingga para nabi itu senantiasa bersyukur dan senantiasa mengakui kekurangan-kekurangan. Banyak sekali kekurangan, sehingga istighfar mohon ampun, istighfar mohon ampun. Manusia seperti kita tidak seperti Nabi, ma'rifatnya terhadap Allah minim, sehingga ibadah sedikit tapi merasa pasti surga. Bagaimana mungkin masuk surga iktikaf tak pernah pulang? Merasa ya. Jangan, sebanyak apapun ibadah yang pernah kita kerjakan, jangan sombong. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan putus asa. Terus bertaubat dan terus berdoa, semoga kita husnul khatimah. Diriwayatkan dari Al-Ahar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah wastaghfiruh." Bertaubatlah kalian kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Fi hadzal hadis aidan, di dalam hadis ini juga wujub taubat wal istighfar. Wajib kita taubat, wajib kita mohon ampun. Wastimrari dzalika fi kulli waqtin, dan terus-menerus taubat di setiap waktu. Sehingga saya pernah lihat menantunya sesuatu dulu diundang untuk isi daurah di pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor. Itu istighfar, keluar dari kamarnya ke ruangan mengajar, istighfar. Kami ketemu Ustaz di jalan, ditanya Assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullah, terus istighfar. Sampai duduk mengajar, dia mulai belajar. Selesai belajar, mau masuk ruangan, istighfar, astagfirullah. Jadi hadis ini menunjukkan wujub taubat wal istighfar. Wajib taubat, wajib istighfar. Wastimrari dzalika fi kulli waqti, dan terus-menerus di setiap waktu. Wa ala kulli halin, dan di setiap keadaan. Oleh karenanya kebanyakan doa Nabi itu minta ampun, sampai pun malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Doa apa yang Nabi ajarkan? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Sebab orang kalau sudah diampuni dosanya, beres urusannya. Orang kalau gak punya dosa, itu tenang, tinggal tiduran doang, makanan jatuh. Dia itu bayi, punya dosa gak bayi? Bayi gak punya dosa, makanya cuma tidur doang, dikasih minum, dikasih makan, karena gak punya. Kalau kita udah banyak dosa, anggur aja tuh meli sama istri, anggur merah, suami nganggur dirinya. Makanya doa minta ampun itu penting. Doa sujud juga minta ampun. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Doa minta ampun. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Diqahu wa jillah, yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, yang dulu maupun yang sekarang.
wa alaniyatah wa sirrah, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala da'irihi wa qad adallahu fi ardi faladin, muttafaqun alaih. Allah sangat gembira, Allah senang dengan taubatnya salah seorang dari kalian lebih daripada gembiranya orang yang tertinggal dari binatang kendaraannya di tanah yang lapang. Dalam riwayat Muslim, lallahu asyaddu farhan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang tatkala dia bertaubat, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi faladin, daripada salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tanah yang lapang. Falatat minhu fa'alaiha ta'amahu wa syarabahu fa'aisa minha, kemudian kendaraannya hilang, padahal di atas kendaraan itulah makanannya, minumannya, dia pun putus asa darinya. Fa'ata sajaratan fataja'a fi dhilliha, lalu dia mendatangi pohon, lalu duduk di bawah naungannya. Wa qad aisa min rahilatihi, dia sudah putus asa dari kendaraannya. Fa bainama huwa kadzalik, dalam kondisi seperti itu huwa biha, tiba-tiba kendaraannya datang, qa'imatan indahu, berdiri di sisinya. Fa'akhadha fi dhamiha, lalu dia pegang tandanya. Saat kita mau pulang kampung, melewati jalan tol yang panjang, istirahat, kemudian lagi istirahat, mobilnya hilang. Mau terus pulang kampung masih sangat jauh, nggak mungkin jalan kaki. Mau balik lagi ke rumah juga sudah terlalu jauh. Ya, kalau jalan tol masih ada mobil lewat di tol. Dapat dulu di padang pasir, nggak ada apa. Akhirnya dia duduk di bawah pohon. Sudah putus asa, sudah nunggu mati yang di situ. Ketika sedang duduk dia tertidur, begitu bangun mobilnya ada dan makanan minumannya masih lengkap. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena sangat senang. Saking senangnya dia salah ngomong. Harusnya ya Allah, engkau Tuhanku, aku hamba. Tapi dia salah ngomong, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Begitulah gambaran senangnya Allah kalau ada hambanya yang bertaubat. Jadi bulan Ramadan ini ada penyeru yang menyeru, ya baghiyash syarri aqsir, wahai para pencari keburukan, berhentilah, taubatlah. Wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, sambutlah. Maka bulan Ramadan sambut dengan taubat. Tinggalkan dosa-dosa, sesali dosa, berjanji tidak mengulangi lagi. Fi hadzal hadis mahabbatullah ta'ala li taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi.
Hadis ini menunjukkan cintanya Allah Ta'ala terhadap taubatnya seorang hamba tatkala dia bertaubat kepadanya. Wa annahu yafrahu bidzalika farhan syadida. Allah Ta'ala bergembira dengan kegembiraan yang sangat yaiku bijalani, yang sesuai dengan keagungan. Kita gembira, Allah gembira, tetapi tidak sama gembiranya Allah dengan gembiranya kita. Gembira yang sesuai dengan keagungan. Kalau manusia saking gembiranya mungkin ketawa saking megangin perut. Dan kegembiraan seperti ini bisa dialami. Cerita tukang baja itu benar apa? Sholat zuhur di masjid, begitu selesai zuhur keluar, lihat bajanya hilang. Sedih sekali dia, akhirnya masuk masjid lagi, zikir, doa, terus sampai adzan asar. Begitu selesai asar, dia keluar nyari, bajunya udah ada. Ternyata dia salah, parkir di sebelah selatan, dia nyarinya di parkiran sebelah kiri. Begitu habis asar baru lihat, oh ini memang baju nggak kemana-mana. Saking senang. Sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yarsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yatubu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Jadi kalau siang tadi kita berbuat dosa, maka mohon ampun di malam hari. Kalau dosa malam hari kita lakukan, maka taubat di siang hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sampai datang hari kiamat. Selama nafas belum sampai di tenggorokan, masih bisa kita taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat belum tertutup. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Fi hadzal hadis talabun min al-latif ar-rauful ghafir li ibadihi ayatubu liyatubu alaihi. Di dalam hadis ini ada permintaan Zat yang maha lembut, Zat yang maha pengampun, yaitu Allah, kepada hambanya agar dia bertaubat, agar Allah memberikan taubat. Jadi Allah sangat mengharapkan kita untuk bertaubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Qabul taubati mustamirun madama babuha maftuhan. Allah akan menerima taubat terus-menerus selama pintunya masih terbuka. Fa'idha akhlafa la tuqbal. Kalau sudah ditutup pintunya, tidak diterima lagi. Kalau pintu taubat sudah tertutup, ini nampak sudah sampai ke tenggorokan. Ya, Fir'aun sudah mau mati, baru bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Maka dicekik oleh malaikat. Al-an waqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu mau taubat. Sebelumnya kau durhaka dan kau orang yang berbuat kerusakan. Maka Allah selamatkan badannya
tetapi Allah siksa arwahnya. Jangan mau tobat, nanti adalah kalau udah pensiun. Belum tentu umur mau sampai pensiun. Mau tobat nanti adalah kalau udah tua. Berapa banyak orang masih muda sudah meninggal dunia. Dalam surat Al-An'am 158 Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Hari tatkala datang sebagian ayat-ayat Rabb, maka tidak bermanfaat lagi bagi seorang jiwa keimanannya yang dia belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dari keimanannya. Yakni kita tolak syamsu min maghribiha, artinya apabila matahari sudah terbit dari barat, lam yanfa'il kafiru imanahu. Orang kafir tak berguna lagi imannya. Matahari sudah terbit dari barat baru beriman, sudah tertutup, sudah tidak ada gunanya. Walal asi taubatahu, tidak diterima juga pelaku maksiat taubatnya. Tukang maksiat. Matahari terbit dari barat baru taubat, sudah tertutup. Maka taubatlah sebelum terlambat, ini sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menuturkan dari Nabi SAW, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat selama nafas belum ditenggorokan. Yugharghir itu ngorok. Kalau sakit tapi masih bisa ngobrol, taubat masih bisa. Kalau sudah ngorok itu mati, taubat tidak bisa diterima. Hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan. Al-gharghara, yang dimaksud dengan gharghara, wusulur ruhil khulqum, sampainya ruh di tenggorokan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Bukanlah taubat yang diterima bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan sampai apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, "Aku taubat sekarang." Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak akan diterima juga taubatnya orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, mereka itulah orang-orang yang aku sediakan buat mereka azab yang pedih. Di akhirat baru taubat diterima. Tetapi orang-orang yang tidak cerdas, dia santai aja berbuat dosa, beralasan, apa ruginya Allah mengampuni saya? Kalau saya diampuni Allah nggak rugi. Apa untungnya Allah menyiksa saya? Kan nggak ada untungnya. Allah Ta'ala akan menghukum karena Allah Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil biji zarrah, dia akan dapat balasannya. Walaupun cuma susu yang dihidangkan sama Pak Ustaz, dapat balasan atau tidak? Nah, begitu juga walaupun cuma kedipan mata dengki, itu ada balasannya, sekecil apapun. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min
Surat yang ke-40 ayat yang ke-485 Allah berfirman, "Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Tatkala mereka melihat siksaan kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kami mengingkari apa yang telah kami lakukan dalam kesyirikan, maka tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka tatkala mereka sudah melihat siksa kami. Yang manusia kadang begitu. Ada yang bisa dinasehati dengan ayat Al-Quran, ada yang bisa dinasehati dengan membacakan hadis-hadis Nabi, nasihat ulama. Ada orang-orang yang jablok, dinasehati gak mau dengar. Kalau sudah kena azab baru dia taubat. Ada tipe-tipe manusia. Jangan kamu terus-menerus berbuat dosa, hancur nanti rumah tangga. Jaga mulut, akhirnya benar hancur baru menyesal. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waktunya sudah habis. Silahkan kalau ada yang ditanya. Silakan bapak-bapak atau ibu, ada yang ditanyakan? Bapak-bapak. Cukup jelas atau cukup mantul? Ibu-ibu, ada? Apa itu? Waalaikumsalam. Ulangi. Enggak kedengeran. Astagfirullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bagus. Coba ngarakan ini. Doa. Coba yang lain bantu. Doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus pertanyaannya, boleh dipakai untuk sujud? Boleh. Ketika kita sujud berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Ketika lagi antara adzan dan qomat, boleh. Boleh juga dibaca sepertiga malam terakhir di waktu-waktu mustajab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu Syekh Razak punya pengalaman. Dan dia mau ke masjid salat tarawih bersama ayahnya. Siapa namanya? Al-Badr, Abdul Muhsin Al-Badr. Di jalan ada mobil terbuka empat pintunya. Suara musik sangat keras. Anak muda daripada joget di situ termusik. Didatangi sama Syekh Razak. Kecilkan suaranya, kecilkan suaranya. Matikan suaranya, matikan suara musik. Kemudian, kenapa kalian tidak beribadah? Kenapa kalian tidak membaca Allahumma innaka
Akhirnya mereka membacanya dan ditinggal ke masjid untuk sholat tarawih. Katanya ini lebih baik daripada kalian main musik. Setelah lama kejadiannya, satu hari saya merasa dipeluk oleh anak muda, dicium kata, siapa ini? Kata anak muda itu, saya masih ingat gak waktu dulu menunggu saya lagi mendengarkan musik. Oh iya, saya sudah lupa. Alhamdulillah semenjak malam itu saya bertaubat kepada Allah dan menjadi pemuda yang rajin ibadah. Jadi doanya sederhana, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata faedahnya sangat besar. Satu lagi, ya, oke. Apabila taubat sebelum nafas tenggorokan doanya diterima, apakah yang dimaksud dengan diterima taubatnya yang diampuni? Jawabannya iya. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, at-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. At-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. Maka bertaubatlah sehingga kita selamat insyaallah. Dosa apa yang diampuni? Semua dosa sampai pun syirik kepada Allah. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, yakni apabila mati belum taubat. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Artinya orang yang berbuat dosa selain syirik, maka tahta masyiatillah. Kalau Allah mau adab, Allah adab. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik kalau sampai mati tidak taubat, maka semua amalnya batal dan dia kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Begitu juga Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik maka batal semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Akan tetapi kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah akan ampuni dosanya. Mohon maaf karena waktunya mepet.